Gue paling gede dapat di Numo tuh cuma 10 juta tapi bang. Dari Gua modal rugi, berapa tuh? Tapi gue paling gede dapat di Forex 100 juta bang. Berapa? 100 juta. 100 juta? Iya. Berapa lama itu Seminggu habis? bang. Seminggu. Seminggu. Habis. Habis. Seminggu kan gue traktir teman-teman gue semua. Gue sampai game merki itu gue sewa seminggu sama gue. Hotel lu sewa? Iya. Main game sama main perempuan. Enggak main perempuan. Maksudnya Enggak. punya pacar. Rian. Iya. Oke, trader forex nih. Pernah juga trader binomo ya, zaman-zaman Iya. dulu tuh. Oh, seru tuh. Waktu zaman Indra situ. Indraken ya, Iya. murah banget. Ya. Oke, jadi awal lu tuh main apa? Trader forex kah atau nyoba-nyoba keberuntungan di binomo waktu itu, Rian? Di Binomo waktu itu. Binomo. Iya. Oh, zaman-zaman Covid dong. Iya zaman Covid. Tapi kenal Binomo tuh sebelum Covid bang. Sebelum Covid dah Iya, tahu binomo. tapi belum sebelum berani nyebur. Karena nggak percaya nih apaan sih aplikasi udah bisa dapat uang. Baru pas awal Covid baru berani nyebur lah di situ. Kenapa tuh berani nyebur? Ya karena waktu awal main di Binomo tuh deposit 200.000 ternyata bener kan bisa ngasihin uang, bisa ditarik juga bang. Waktu saat itu gua tarik uang tuh lewat rekening mama gua bang. Oh, Mama iya? gua nanya tangganya gua main judi di situ main Oh, judi. gitu. Iya. Kata mama gua nih Dren, duit dari mana kok bisa dapat duit apa sebanyak ini ya kan? Apalagi gua masih zaman sekolah di situ bang. 200.000 masukin waktu itu. Iya, kan lumayan gede juga di tuh. Binomo? Iya. Deposit tuh awal-awal deposit, awal-awal nyebur, tapi nggak langsung gua dapet gede gitu. Lu mainin itu 200.000. Iya, 200.000. Dapat berapa? Waktu itu gua cuma dapet 1 juta. 1 juta. Gede juga ya. Ya, gue juga gitu juga asal tebak bang, main tebak-tebakan, kan main judi beneran. Naik turun gitu. Kan kalau di Binomo tuh candle kan ada 1 detik, ada 3 detik, kan. Kalau forex tuh nggak ada begitu, beda paling kecil forex 1 menit. Makanya gue di Binomo tuh sempat bingung juga waktu Binomo tutup tuh ya kan, gue cari uang dari mana lagi coba. Dibilang Binomo judi, udah akhirnya sempat berhenti dulu main Binomo. Yang bikin trigger lu main binomo, cari uang di situ apa? Apa lihat iklan atau lihat apa gitu? Awalnya latihan sih gue ke-trigger. Banyak influencer tuh ya kan pada sponsorin Binomo. Oh iya. Iya kan, Binomo bisa ngasihin uang, Binomo bisa ngasihin uang. Wah, gua sebagai anak sekolah ya kan pengen ngasihin uang. Penasaran main coba tuh. Akhirnya gue coba di situ Binomo. Ternyata benar ngasihin uang. Wih, dari 200.000 jadi 1 juta. Gue paling gede dapat di Binomo tuh cuma 10 juta tapi bang. Dari Gua modal rugi- berapa tuh? Rugi gue kan 5 juta bang. Rugi 5 juta. Jadi gue keuntungan sama profit 1/1. 1 banding 1. Rugi 5 juta, profit 5 juta, cuma dapat 10 juta. Lu mainin deh tuh. Itu gue dapat 10 juta kan Binomo udah kasus bang. Itu si Ike itu. Ika waktu itu ya. Iya si Ika sama si DS dia kan udah Tapi kasus. masih bisa diakses, kayaknya ganti nama tuh sekarang. Gak tau gue udah gak pernah buka-buka. Terus setelah itu masih main binomo walaupun udah pakai VPN juga atau Enggak, apa tuh? gue waktu pakai VPN gue udah gak mainin lagi bang. Kenapa? Ya udah gak mau lah. Baru temanku penawalin ini gue kripto. Teman sekolah gue ada namanya gue sebutin Farid ya. Nama kawan sekolah gue. Main kripto? Iya. Lu ikut? Dia lebih gede bang, ternyata dia udah lebih ngerti dari gue. Wih. Dibandingkan, ya pokoknya dia ngasih tau gue nih lu pada main binomo main kripto aja nian. Terus? Oke saya lihat, saya liatin dia main cara kripto rada puyeng juga dibanding binomo. Kripto itu apa yang dibeli di situ? Trading atau beli? Atau Trading. investasi atau apa? Gue ada 2 akun sih bang, satu buat trading, satu gue investasi. Waktu itu gue punya duit 1 juta, gue alih semua bitcoin di situ. Oh, Bitcoin. Iya, gue alih semua. Kalau di investasi, kalau di trading gue main koin receh gitu. koin-koin. Waktu itu kan pada zamannya Dogecoin mau dibilang mau kalau 1.200 harganya. Ternyata scam ya kan. Zaman-zamannya Dogecoin. Dogecoin. Iya. Ada Gue pernah nyangkut bang koin gue di Goto. Oh, goto. Iya gue aduh gue sebut. Pernah nyangkut di situ duit gue. Oh, enggak naik gitu. Enggak. Terus gimana? Ya Nyangkut udah. gitu. Sampai sekarang gimana? Oh waktu itu gue tarik sih. Modalnya Iya. masih ada modalnya. Bisa ada. Tapi sekarang gue lebih ke main game aja sih, mau jadi content creator. Oh gitu. Iya. Pindah gue jadi content creator. Tapi di game itu ada uangnya. Kalau di TikTok kan gue di TikTok suka nge-live ya kan. Oh, nge-live. Ngasihin uang dari situ. Dapat apa namanya saweran kayak gitu-gitu. Oh enggak open mabar ya kan. Mm-mm. Satu game 5.000. Oh, ada uangnya di situ. Ada. Nah, menarik kalau di forex gimana? Kalau di forex gue Main apa? Di pair ya. Gue pair gold bang. Pair gold sama wish oil. Lu tertarik main forex kenapa itu?
Bedanya dari binomo bang. Terus juga kalau di forex kan semakin kita hold semakin ini kan semakin apa? Semakin bertambah apa marginnya terus sama liquidity-nya juga. Oh, gitu. Kalau di binomo kan kalau misalkan udah profit aja misalkan taruh 14.000 kali 2 aja 28.000. Kan kalau di forex beda makanya dia hitungnya per lot. Kalau di binomo kan nggak ada lot ya, langsung aja Benar. di angka. Jadi lu hold tetap cuan. Enggak ya apa bukan di hold sih lebih ke gampang banget nih cari uang di forex ya kan 1.000 cuma beberapa menit udah dapet. Nah ketika ada di situ Karena di forex di binomo tadi pernah rugi 4 juta ya. 5 juta 5 juta. 5 juta kan 1 banding 1. 1 banding 1. Iya. Oke. Itu ruginya kenapa itu? Ruginya. Iya gitu sih bang nafsu ya. Nafsu. Udah dikasih menang kan? Iya dikasih menang sama bandar nih kan tetap aja pengen terus main. Sama kayak gue juga di forex begitu bang kadang-kadang kalau misalkan lagi ada news nih tangan gue gatel buat FM bang. NFP. Iya. Tapi kemarin gue NFP menang gue bang dapat 1,5 juta. Dari modal Dari modal 200.000. 200.000. Iya gue buy. Apa bisa menang tuh ketarik atas bawah gitu? Ngebuy bahkan kemarin news NFP kemarin kan high impact ya kan. Gue ngikut gue full margin tuh. Langsung naik. Iya. Apa turun dulu? Enggak langsung naik bang. NFP kemarin ada Jumat kemarin. Nah itu. Tadi 200.000 jadi 1 juta. Tapi gue paling gede dapet di forex 100 juta bang. Berapa? 100 juta. 100 juta. Iya. Karena gue masih muda ya waktu itu. Modal berapa itu? Modal main gede sih modal 8 jutaan. 8 juta. Ya gue lupa 8 juta 7 juta. Itu main normal apa main NFP? Main normal. Normal. Berapa lot itu? 8 juta. Karena waktu itu belum gua kira tuh asal satu lot tuh paling kecil bang. Ternyata satu lot juga gede ya. Gede loh. Waktu itu gua asal pencet aja udah. Terus? Satu lot apa layering gitu? Enggak. Main biasa aja udah satu apa sih namanya? Satu lot aja udah kayak gitu nggak pakai layer-layer. Kalau menurutku waktu itu kalau pakai layer karena gua udah lumayan ngerti forex kalau nge-layer tuh ibarat kayak bunuh diri aja gitu. Itu satu lot pakai SLTP nggak tuh? Make. Oh, make. Saat kalau S1/2 kalau gue itu. Kalau setiap trading 1/2. Dari 8 juta itu ke 100 juta itu berapa lama itu? Sebulan gue bang. Sebulan. Jadi main satu lot doang. Iya. Satu lot. Karena jiwa gue masih muda gue nggak mikir panjang gue hambur-hambur aja uang udah kayak orang kaya beneran itu gue bang waktu pas itu. Iya nggak mikirin panjang apa-apa. Gue pikir waktu itu gue nyesel banget sih gue itu. Gue waktu itu sempat ini bang. Gimana rasanya gimana tuh dapat 100 juta itu? Umur berapa waktu itu? Baru lulus sekolah gue itu bang 2023 gue lulus sekolah. Udah megang 100 juta. Juga 100 juta. Gue abis itu gue nggak pulang-pulang karena gue bang 3 bulan. Itu juga kali ya jadi apa namanya nggak berkah kali ya. Gue nggak pulang-pulang ke rumah. Lu tinggal kemana? Lu tinggal di mana tuh? Gue tinggal di sini gue deket Kelapa Gading juga sama. Oh gitu. Iya gue jadi waktu itu sama mantan gue. Iya. Terus Gue foya-foya lah di situ ya kan gue beli apa ya selama gue beli HP 2 biji. Gue udah kayak orang kaya beneran dah. Jadi belanjain cewek gue nggak boleh lihat harga. Oh gitu. Iya. Kata Timothy kalau lu masih lihat harga lu miskin. Iya. Terus lu traktir teman lu tuh. Iya, sampai kawan gue yang mau nikah bang, gue pinjemin uang nih, gue pinjemin. Wih, nikah kan mahal tuh. Enggak, waktu itu dia minjem cuma 10 juta sih. Waktu itu dia minjem 10 juta nggak ada bulan, sama mantan gue dikasih cuma 5.500.000 doang. Karena gue pinjemin 5.500.000 aja nggak bayar. Sampai sekarang ya? Iya. Memang gitu kalau pinjemin teman gak usah lah. Iya, makanya males gue minjemin teman Lu 7 juta gak dibayar berapa hampir 10 tahun. Oke, dari situ 100 juta dapat tuh. Iya. Poya-poya tuh beli barang, gak lihat harga gitu. Iya, dugem segala macam gue. Terus abisnya berapa lama itu Seminggu habis? bang. Seminggu. Habis. Seminggu kan gue traktir teman-teman gue semua. Gue sampai Grand Mercury itu gue sewa seminggu sama gue. Hotel lu sewa? Iya, kan lumayan juga tuh kalau weekend di Grand Mercury. Mahal itu. Iya. Hotel itu kan bintang 4 apa 5 tuh. Sama ini sih 101 Urban di sini yang dekat Level sekarang. Di situ gue pernah sewa juga situ. Buat teman-teman gue doang gitu. Berarti 8 juta ke 100 juta itu buat poya-poya doang. Modalnya masih ada nggak? Kalau sekarang? Enggak, waktu itu dari 100 juta lu pakai modal juga apa gimana? Iya, pakai modal juga bang. Di hotel itu masih trading juga di situ. Udah nggak bang, gue udah nggak mikirin trading. Gue udah banyak 100 juta ngapain gue trading? Ya kan, gue udah mikir, gue bilang jiwa-jiwa masih muda bang. Jiwa-jiwa masih muda gimana sih? Ya kan anak baru muda megang 100 juta nih ya kan. Duh, udah nggak pikir panjang-panjang coba. Teman-teman lu masih minta duit sama emak ya? Enggak, bukan apa ya, teman-teman gue kalau misalkan ke gue nih, Yan bagi cewek dong Yan, begitu mulu bang. Bagi Bagi cewek. cewek? Iya.
Oh, cewek-cewek deketin lu? Iya, jadi gara-gara mungkin karena uang gue bagi banyak kali ya. Iya. Jadi dia bilang bagi cewek dong Nyan, bagi cewek dong Nyan. Karena gue kan Jawa Tengah kan jadi gampang mungkin ya. Iya. Nggak tahu ngapain dia tuh sholat bareng kali dia sama cewek. Tuh. Apa ini? Apa ya? Cobaannya apa itu kalau duit banyak gitu? Nggak ada sih bang, happy aja bang. Happy. Iya, punya uang banyak 100 juta mah happy aja bang. Apalagi zaman waktu itu gue masih muda, masih baru lulus sekolah. Kabur dari rumah gitu. Nggak mikirin nyokap lu gitu, kasih duit enggak? Enggak, gue kasih sih cuma setengah doang, nggak nyampe. Dia 3,5 juta lah. Dua mbok gue. Duit dari mana nih gitu? Ditanya enggak? Nggak ada nggak pernah nanya gue sini bang. Tapi emang orang tua tahu waktu itu udah mulai kerja gitu. Kerja. Iya. Tahu. Nah, mungkin dari kerjaan gitu. Enggak juga sih, soalnya gue waktu itu nakal banget mau gue suka main motor tuh. Oh, main motor. Iya, suka Balap-balap gitu. Ya gue hasil trading dari situ bang, gue suka balap nih kan. Kalau misalkan uang ngebingung pada kayak mabok mulu, gue kumpulin setengah. Tapi ada duitnya balap gitu. Ada bang. Ada duit main balap. Kalau main balap nggak ada duit nggak mau balapan gue bang. Ada yang ngasih duit, memang ada yang koordinir apa memang Enggak, kayak misalkan sendiri-sendiri aja. lu punya motor Vario nih, gue punya motor Vario, pengen main sama motor gue sama-sama. Nah, Mau main duit nih. mau main berapa nih? 100.000 misalnya gitu. Ya 100.000, kasih main 100.000. Banyak orang gitu. Berapa? Iya, banyak orang, kakaknya juga suka main pinggiran bang. Apa tuh pinggiran tuh? Iya kayak ngelengkahin yang punya motor. Jadi kita lu motor berapa nih, kita tebarin nonton. Oh. Oke-okean mainnya gitu sih, ikut judi ya. Iya. Lu mau megang motor mana nih? Judi motor. Nah, jadi motor gitu. Dari 100 juta itu perjalanan trading lu kemana lagi tuh? Masih trading kayak tuh? Masih pas sudah kelar habis uang, gue trading lagi cari uang. Trading lagi? Iya. Nah, terus? Malah gue habis dari dapat 100 juta terus gue kena margin kena MC mulu bang. MC mulu? Iya, MC mulu gue Sabanari. Itu gue kenapa? Masukin berapa, hilang berapa tuh? Gue pokoknya paling kecil naruh di first 700.000 bang. Berapa? 700.000. Oh, terus 1.000. 700.000 ya. 700.000 itu digulung-gulung terus. Iya. Dari berapa ke berapa? Apa kalau step ini MC terus gue taruh lagi 1 juta, MC lagi gitu. Gua dikasih tahu sama temen gue, lu nih ikut kelas aja nih ya. Mulai nih kelas. Nah, ikut kelas aja coba. Oke. Kan karena gue di TikTok gue suka lihat tentang Forex, jadi muncul tuh bang yang kan benar-benar eBay semua tuh bermunculan yang Banyak IB itu. Iya banyak. Tapi gue bisa ngakalin eBay bang. Oh gimana caranya tuh? Iya. Nah, ini nih muka-muka orang yang kalau di eBay nih. Daftar ke ini. Iya kan eBay tuh suka ngambil keuntungan dari kita kan. Iya, terus? Misalkan kalau ini suka lewat Koreda dulu, habis itu suruh deposit kan. Iya. Kalau gua udah deposit, gua tarik lagi uangnya biar ngedapet uang dari hasil gua. Yang penting lu dapat sinyal. Yang penting gua dapet sinyal, mau dapet materi dari dia. Lu akalin berarti. Iya, gua akalin, gua nggak mau uang gua dipakai buat dia. Dia tuh uang udah kaya, masih butuh uang gua. Oh, iya, Ya kan? tapi lu pakai sinyal dia nih. Ya begitulah. Ya pokoknya gue dikasih cara sama temen gue, dibilang nih coba gabung kelas aja nih Yan. Lu bayar. Bayar, lu bayar lu. Udah bayar 700.000 tuh gue bang. Dikasih apa tuh? Isinya apa tuh kelas? Diiming-imingin, dia bilang dapat materi, dapat e-book, dapat via Zoom juga kan kita live setiap hari, dia bilang. Pas gue masuk kelas cuman isi signal doang setiap hari. Gue bilang dapat apaan ini gue kalau kelasnya begini? Nggak dapat apa-apa ilmunya. Gue dibayar 700.000 coba. Disuguhin sinyal gitu. Ih, sinyal dong, sinyal nggak jelas juga lagi, nggak buradul coba. Sumpah nggak jelas emang. Orang Bali tuh masih inget banget orangnya. Orang Bali. Iya, malah dia lebih muda dari gue bilang anjing. Anak muda ngajarin lu. Iya, gue juga kagak ngerti itu coba. Kenapa lu masuk kelasnya? Gue ngeliat di TikTok dia lumayan juga portofolio dia juga kan, dia suka pamerin harta dia tuh. Harta apa tuh? Iya itu uang, pamerin mobil lah. Coba mau pamerin, gue bilang gue percaya lah. Gue masuk kelas dia 700.000. Gue masuk isi signal doang setiap hari. Gue bilang apaan sih ini kelas? Lu yakin itu uang beneran atau harta dia? Bisa aja sewa. Iya, gue nggak ke situ sih. Penting gue masuk kelasnya dia dapat jelas sama yang dia omongin gitu. Tapi gue sekarang punya guru gue bang, orang Malaysia, dia beneran dia kalau buka kelas ini gratis, bener-bener gratis. Iya. Guru gue orang Malaysia tuh, gue suka. Dia di Malaysia atau dia di sini? Di Malaysia dia orang asli orang Malaysia. Oh enggak tinggal di sini. Kan banyak juga tuh ibu-ibu Malaysia kesini sekarang tuh. Gak tau lu kayak gitu. Gue juga nggak ngerti ya, uang dia udah banyak, masih butuh uang member ya. Oh iya, kan dia bisnis tuh. Lu transaksi dia dapat. Iya, main dah. Waktu itu gue
pengen kayak gitu sih bang. Tapi karena ilmu gue belum tinggi. Nggak jadi loh. Itu kan bisa jadi portofolio lo juga tuh, 8 juta jadi 100 juta. Kan waktu itu gue mau belum kayak apa? Kan kalau anak-anak sekarang kalau misalkan profit dikit SS, kalau gue nggak begitu bang. Kalau gue mah jarang-jarang digituin, gue jarang pamer ke ini gue sih tentang pribadi gue. Kalau lo pamer kan teman-teman lu ngutang. Nggak juga sih. Kayak malah saya pamer diri sendiri gitu. Gue mau pamer tentang uang gue udah banyak banget. Baru gue mau pamer apa tentang diri gue gitu. Berarti IG story gue kalau nggak mau perempuannya gue ya game gue PUBG gitu. Oh, berarti lo main game sama main perempuan? Nggak main perempuan, maksudnya punya pacar. Baik, kalau main perempuan nggak punya pacar. Oh, pacar. Berarti udah punya pacar sekarang. Udah tunangan sih. Udah tunangan? Udah berarti tunangan. mau kawin dong itu? Serius? Nanti kalau kawin gue nggak mau langkahin abang gue dulu. Oh ya? Iya. Oh, abang lu belum kawin? Belum kawin. Nanti tunggu abang gue kawin. Udah punya cewek belum abang lo? Nggak tahu gue bang, mungkin lagi ngejar karir sih bang kayaknya. Ngejar karir? Iya, lagi ngejar karir dulu. Minum dulu. Iya. Gue juga ada teman udah 35 apa 38 tuh. Belum kawin juga tuh. Kerja mulu dia. Kalau abang gue masih 28 bang, kelahiran 98. Oh, masih muda ya? Terus gimana? Apanya? Lo tunangan. Iya. Sekarang masih trading nggak? Udah nggak sih, sekarang lebih ke konten kreator aja bang. Konten kreator. Iya, gue ngikut ini bang, apa klip-klip gitu bang. Clipper. Lumayan kan Clipper itu. Gue klip ya Andre Hakim. 10.000. Andre Hakim. Iya, 10.000 per 1.000 views. Berapa? 10.000 views? 10.000 per 1.000 views. 10.000 per 1.000 views. Lumayan tuh. Iya, makanya. Kali berapa Itu minimal bisa ditarik uangnya harus 50.000 views dulu bang, baru bisa ditarik uang. Oh, iya. Keren itu. Iya, gue juga kan sekolah lagi bisa ini bang, sayang kalau nggak kepake ilmu gue multimedia. Lu sekolah multimedia? Multimedia. Iya ya. Gue juga pernah jadi wartawan kan bang. Wartawan apa tuh? Di Cikarang, Urban Media. Urban Media? Iya, gue pernah jadi wartawan itu bareng sama abang gue. Seru nih. Lu wartawan datengin orang. Waktu belum lama gue pernah ngeliput adikku suara kunang, sekarang lo ketangkap KPK itu. Gue pernah ngeliput dia waktu itu, gue juga buka podcast di sana di Lipomal. Oh gitu. Iya, gue kalau podcast itu pejabat-pejabat gue undang. Kan salah media gue politik semua kan. Politik. Iya, politik lu sekarang. wawancara juga apa gimana? Iya, wawancara juga. Ada channelnya? Ada. Apa namanya? Urban Media. Urban Media. Urban Media TV. Oh, lu kerja di situ. Iya, gue kerja di situ. Urban Media TV. Keren juga. Ada muka lu situ? Nggak ada, belakang layar. Oh, belakang layar. Iya, Terus lu belakang tanya-tanya gitu. Suka dukanya apa jadi wartawan? Gue juga waktu itu mau kuliah mau ngambil jurusan jurnalis nggak bisa tuh. Suka dukanya Iya apa? banyak sih bang. Gue lebih senang kalau ngeliput tuh di luar bang. Oh, lu pernah di ini kejar-kejar orang gitu? Enggak lah, nggak pernah gue kejar-kejar orang. Kan ada wartawan yang di kameranya dihancurin gitu. Enggak, gue nggak pernah kejar-kejar orang sih. Tapi gue lebih senang kalau liput keluar aja bang. Apa? Ngeliput di luar. Di luar mana? Kayak keluar dari area kantor gitu. Kenapa suka? Karena kalau gue liput di luar tuh rokok gue nggak bakal putus-putus, tinggal teriak doang ngomong rokok apa aja. Begitu. Iya, terus gue sama dapat uang gitu. Oh, ada uang jalan. Kalau di studio nggak dapat apa-apa, gue ngerokoknya susah. Rokok susah. Iya. Makanya gue lebih senang keluar kalau ngeliput. Apalagi kalau main ke rumahnya tuh lebih senang lagi kalau main ke rumahnya udah. Iya, kalau ngeliput di rumah itu narasumber bisa kan? Bisa. Tapi Nggak bisa ngerokok loh sini. di luar bang, gue bareng ajudannya tuh gue ngerokok kadang-kadang. Oh di luarnya. Bareng ajudannya. Capek ya pernah gue datang. Apa Kang Deddy juga pernah ikut podcast gue? Kang Deddy Mulyadi Iya. di Urban itu. Iya di Lipomal. Kita atur schedule dulu. Tapi lumayan susah sih ngundang dia. Kan sibuk. Itu Iya, waktu diundang udah jadi gubernur belum? Nggak tahu gue bang. Kan awalnya kan konten kreator. Emang udah lama kan. Jadi bupati itu udah konten sejak lama kan. Siapa? KDN. Iya kayaknya gue nggak terlalu ngikutin tentang politik sih bang, gue nggak demen sama dunia politik. Iya gue penting kerja di situ ya kan, suruh undang, ngatur-ngatur setting kamera, ngatur lighting. Ya udah, sama ngedit udah gitu dong. Gue kalau misalkan tentang politik gue nggak terlalu demen, nggak masuk di otak gue. Iya ngapain? Berarti sekarang lu ngedit punyanya Andre Hakim. Iya. Tentang saham ya. Iya ikut campaign gitu. Terus apa aja kesibukan lu selain Clipper apa? Kalau nggak ngedit gue paling
Main sih bang. Main apa? Main gitu nongkrong sama kawan-kawan gue. Sama gue nongkrong juga apa? main PUBG gitu. PUBG, nongkrong mabar gitu. Tapi gue ada bang cerita gue pernah ini bang Apa tuh? pernah ini gimana sebut ya? Gue waktu itu Pernah apa? pengen bang mau bukan jadi gue rame-rame tau gak sih sama keluarga bokap gue atau keluarga besar tuh. Ya jadi Kenapa tuh? bokap gue yang bawa mobil lewat lewat jembatan tuh bokap gue ngeliat kita jalan ada dua kan udah tua juga bang ya. Bokap? Iya mata udah nggak terlalu kelihatan. Iya. Terus Bokap gue katanya ngeliat jalan ada dua tuh. jalannya ada 2. Jalannya ada 2. Aturan bokap gue nih lurus jalannya bang, malah belok kiri. Itu dari jembatan gue mobil udah lompat bang. Kalau misalnya mobil gue balik kayak gini bang, ngerti gak sih bang? Itu biasanya depan ngocak kayak bang kalau gue meledak bang. Meledak. Untungnya begini bang. Tetap mobilnya Iya untung apa berdirinya normal lagi. Itu waktu gue kelas 2 SD bang itu gue bang. terjun berapa meter itu? Lumayan tinggi bang itu bang. Mobil gue sampai main remuk lagi itu ya. Gue udah nggak bisa jalan itu sampai ditowing mobil. Berapa keluarga itu? Keluarga besar dari bokap gue bang, semua keluarga di situ sampai dari kejadian itu seminggu kemudian ada bokap gue bang. Ada 4 orang di mobil. Lebih bang, lebih. Sekitar tujuan kayak. Oh. Ya. Tapi ada yang cedera nggak? Ada apa anaknya adik bokap gue. Terus adik bokap gue juga setelah seminggu dari situ. Karena kecelakaan atau apa? Nggak tahu gue bang. Pokoknya pas gue ditolongin di situ ada warga bilang kata sebelum gue ini ada busway juga meninggal di situ sampai meledak mobil busway. Oh, agak horor di dalam situ. Emang adik bokap gue dibilangin ke bokap gue kalau misalkan sepanjang jalan seru selawatan kan. Baik bokap gue nggak mau. Itu gue beruntung banget bang, gue dimarahin bokap gue disuruh pakai seat belt tuh sama kaki gue tadi kan naik ke dashboard tuh. Dibilang gue dimarahin, coba kalau nggak dimarahin tuh gue nggak tahu deh kemana gue mental tuh. Gue di paling depan itu bang. Lo di kiri berarti? Iya di kiri. Duduk situ. Apa yang dirasain waktu itu? Terjun gitu kayak gimana tuh? Iya gue takut gue data bokap gue. Kayak lagi pesawat jatuh gitu apa gimana? Bang nggak bisa jatuh, bang guling-guling mobil gue bang kayak di Oh, film-film. guling-guling. Oh, Iya. guling-guling. Pokoknya kanan kiri depan belakang udah pada penyok tuh mobil gue buka bang. Pokoknya yang gue rasain tuh gue teriak-teriak. Tapi gue nggak untung gue nggak kenapa-napa bang. Lo nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa sumpah. Gue nggak kenapa-napa itu. Gue pengen ke Garut itu gue. Ini masih hidup ini gue sekarang. Cuma ada bokap gue doang gitu. Ini nggak ada. Lo di sekolah itu ada teknik jatuh atau bagaimana? Nggak ada. Kan sekolah gue juga multimedia masalah kayak gitu. Dan lu ngerasa aman gitu? Aman. Gue nggak apa-apa bang. Sumpah. Yang lainnya nyokap, terus yang lain-lainnya ada cedera? Nggak ada. Cuman itu doang. Apa adik bokap gue itu cuma tangannya bang sebelah sini bang. Cedera. Sampai bokap gue katanya sama adenya. Kalau kata yang kasar lah. Kayak gue dengar itu. Gue mau gimana? Gue musibah ya bang ya. Nggak Iya, bisa pasti. dilewati musibah. Kalau bisa dilewatin juga nggak ada yang mau kena musibah. Tapi bokap udah gak ada sekarang? Nah, Bokap udah gak ada sekarang? masih ada. Oh, masih ada? Masih ada bokap gue bang. Katanya mana? Adik bokap gue. Oh, adik? Adenya. Oh, adik. Iya. Adik bokap gue tuh setelah seminggu udah kejadian itu langsung bang. Jadi gue gak ngerti kenapa ya. Ya, ajal kali. Iya bisa jadi kali. Iya meninggal pokoknya setelah seminggu dari situ. Tapi lebih serem mana rasanya tuh MC atau di... MC aja jauh karena kehilangan uang. Mending kalau uangnya cuma 1 juta nggak masalah ya. MC terbesar lo berapa? Di Porek? 20 juta bang. Buset, gede banget itu. Ya nggak terlalu gede sih itu bang. Lebih gede dari gue sih, ada yang 100 juta orang-orang. Lu gimana caranya lu apa Ngasilin uang. Bisa segede itu. Iya. Ya itu kan gue bilang tadi gue kan main motor bang. Kan gue bilang tadi kalau daripada uangnya dipakai buat mabuk mulu, gue kumpulin sedikit kan. Biasanya gue tanya tuh ke joki gue, lu mau minum mau kasih uangnya? Kalau misalkan taruhan 1 juta ya kan, kadang-kadang 1 juta gue kasih ke joki, 1 juta gue putar lagi gitu. Kalau main taruhan 1 juta. Lu berarti menang bagaimana? Ya ada menang ada kalahnya sih bang. Sama kayak Iya. trading ya. Iya. Tergantung joki juga, tergantung ya kalau misalkan Lu yang main sendiri? enggak, gue pakai joki bang. Itu joki gue. Oh, lu ini berarti lu taruhan berarti. Iya, gue yang punya motor doang. Oh iya. Iya. Kadang-kadang suka gue bilang, kalau misalkan lu nggak pede mau motor, lu nggak usah main motor. Kok gue pernah ditipu bang, dia nggak ngomong sama gue spek mesinnya 262 atau 63 coba buset. Iya, gue bilang kalau misalkan nggak pede mau motor, bang gue usah main motor bang, gue gituin sama gue. Jadi gue kalah di situ, gue nggak terima. Gue minta scrut. Di situ kalah, tapi ya lebih banyak menang sih dibanding kalah. Gue juga jarang sih bang balap bang.
Jarang. Karena waktu masih sekolah sih. Lu lebih suka invest ya? Iya, lebih senang invest gua. Karena invest gua bisa ngasilin uang sembari tidur. Iya ya. Kalau balap nggak bisa, gua harus keluar malam dulu jam 2 pagi gua harus keluar. Bitcoin ada pegang lu? Ada 1,5 sih sampai sekarang. Lu beli di harga berapa waktu itu? 1 miliar ke bawah. 1 miliar ke bawah. Berarti udah untung dong. Udah. Di bawah 80.000 sekarang udah 88 ya. Iya, udah lama-lama. Kan lagi keras kan marketnya. Lu beli di exchange siapa? Di itu Indodax. Gua ada Oscar ya? juga di Binance. Oh, punya Sebagian. CZ ya. Di luar ada, di dalam ada. Gua tadi Bitcoin ini gua tabung buat nikah sih, Bang. Lebih ke buat nikah nanti. Oh, gue juga sama tuh. Gue nikah dari Bitcoin. Iya. Iya. Iya, gue lebih ke Berapa buat tahun nikah yang sih. lalu lah. Karena gue ngumpulin nanti gue mau nyusahin sampai apa gue nikah tuh pengen pakai uang gue sendiri tuh. Iyalah, jangan. Harus. Orang tua kan pengen ini, pengen itu. Enggak dari siapapun itu, maksudnya gue nanti kalau misalkan tunangan gue juga pengen nambahin, gue bilang gak usah lah, buat nanti aja ke depannya uangnya. Iya. Jadi nikah tuh semua pakai modal gue semua gitu. Gua Iya. pengen. Sebagai laki-laki kan harus ini ya, harus menyiapkan semuanya ya. Iya, Kayak makanya gue gak mau lah nikah makanya ini pengennya gue. rumah segala macam, ya kan tabungan. Sih gue sekarang gue lagi ini bang, lagi pengen beli tanah sama tunangan gue bang. Apa tuh? Lagi pengen beli tanah, lagi ngumpulin. Beli tanah? Iya. Buat rumah? Yang ngumpulin sih. Bagus ini. Iya, biar nanti kalau gue udah nikah ya kan, udah punya rumah. Lu nggak mau tinggal sama mertua gitu? Enggak. Kan banyak sekarang tuh. Enggak. Yang penting kawin dulu aja gitu. Enggak mau. Tinggal sama mertua gitu. Enggak mau gue bang. Malah tunangan gue kan kalau dia nikah dia bilang mau tinggal di LA, stres ya. Di mana? Di LA. Di Amerika. Dia jauh bilang banget iya makanya buset. Dikira apa kehidupan di sana murah kali ya? Lo ini kali Lenteng Agung kali. Oh iya bisa jadi. Iya gak sih? Bisa jadi. Dia Dulu bilang, teman gue kuliah di UHAMK tuh. Tinggal di mana lu? LA gitu. LA mana? Lenteng Agung gitu. Jadi dia bilang mau tinggal di LA. Gue bilang mau sana lah sayang lah. Ngapain tinggal jauh-jauh ya? Tapi konten kreator menarik kan di sana. Iya. Tinggal di LA lu nge-YouTube aja sana. Iya, cuy kata gaji lebih gede gue bang ya. Iya, jadi tukang cuci piring aja itu bisa 60 juta. Gede kan? Iya juga sih. Tapi gue kalau sekarang ini bang ya, gue lagi ngikut pelatihan ini bang. Pelatihan apa tuh? Tapi belum dipanggil sih. Apa? Belum dipanggil karena gratis mungkin ya. Pelatihan apa? Di LPK itu gue pengen jadi tukang las sih, welder. Ah, nggak ngerti gue apa tuh. Ngelas kapal bang. Ngelas kapal? Iya. Nama kerjanya welder bang. Di mana itu ngelas kapalnya? Di mana aja bisa, gak pakai punya sertifikatnya bang. Yang penting udah dapat sertifikat gitu. Iya. Gue pengen ikut itu. Gue udah daftar sebelum dipanggil. Dicondet. Dicondet. Itu gede juga gajinya tuh ntar. Gede itu bang. Ngelas kapal itu. Iya gaji itu per jam bang hitungannya bang. 4 jam? Iya. Sejam. Sejam $200. Tergantung negara sih. Gue tahu itu dari teman bokap gue, dia bilang. Oh, ada yang pernah berhasil kerja di bidang itu? Kan banyak sekarang bang. Oh, banyak? Banyak kayak gitu bang. Kapal-kapal pesiar gitu apa kapal feri? Kapal apa ya, kapal tongkang. Misalkan di Priok aja banyak bang. Yang Oh iya, begitu. Priok banyak ya. Di Priok gue tahu welder itu dari teman bokap gue. Ngobrol-ngobrol dia bilang kata jadiin welder aja sih, dia ambil sertifikat ya kan. Jadi kapal-kapal yang rusak itu dilas gitu? Iya. Tapi kalau jadi begitu, kalau misalkan kita ngelas nih bang, terus ada bocor, cuma bocor cuma setitik jarum pentol juga, itu nggak kepake tuh bang. Apanya? Ada bocor. Oh, nggak kepake pesawatnya, kapalnya? Kitanya nggak kepake. Oh, kalau hasil lasnya ada yang bocor? Iya. Walaupun bocor cuma setitik jarum pentol kan kecil banget itu ya. Oh iya, tapi itu bisa masuk air, bisa bunuh orang itu. Makanya kita nggak kepake itu kayak gitu bang. Oh, gimana dipelajari waktu ikut pelatihan itu ada ini prakteknya nggak? Iya. Udah tahu cara ngelas gitu. Kan gue belum ini bang, belum dipanggil. Oh, baru dipanggil. Belum. Oh, belum. Gue baru daftar. Gratis itu ya? Iya, di DKI kan mau belajar Inggris, komputer, itu kan di LPK itu kan gratis. Gratis emang gratis. Belum dipanggil gitu bang, lo gratis mau bang ya. Kenapa bete banget sih gue gratis, kenapa banget dipanggil. Lo beli kelas makanya, kelas bayar. Tadi gue kalau misalkan pengen daftar, gue training selipin uang bang, maksudnya gue bercepet dipanggil. Oh gitu. Pengen ya. Jadi gue bilang normal aja lah, gak dipanggil. Berarti sekarang sumber uang lo selain apa joki-joki apa invest di balap itu apa? Game gitu? Nge-game doang sekarang, jadi konten kreator.
game content creator itu dapat uangnya dari saweran. Nggak dimonetize gitu ke YouTube gitu. Belum, YouTube gue belum dimonetisasi bang. Lu undang ini dong yang apa collab gitu. Nggak. Aduh, enggak bang, kan beda bang. Gue apa konten gue lebih ke game sih bang. Gue mau kalau bisa bang, iya. Kalau di game kalau nama belum naik mau susah buat collab bang. Kalau nggak ngerti algoritmanya bang. Apa yang bikin orang tertarik lihat video lo di game itu? Mungkin karena dia seneng bermain PUBG kali bang. Oh, PUBG. Jadi kayak misalkan abang suka main ML nih kan, pasti suka nonton konten ML mungkin. Ada kan tuh siapa tuh yang namanya tuh? Gue lupa namanya tuh. Ada teriak-teriak gitu. Pastol. Pastol kali. Tahu tuh. Ada yang dulu suka nonton bikin konten prank awalnya kan, masuk ke gamer, teriak-teriak tuh. Sini siapa? Gue juga lupa. Ken gitu namanya. Brandon Ken. Di awalnya kan dia ngeprank. Iya, gue tahu konten prank. Dia kan teriak-teriak tuh. Iya, sekarang kaya juga dia. Oh iya. Sampai punya biliar deh sekarang. Apa harus bikin game itu harus begitu apa gimana sih? Enggak juga sih. Biar bang. rame gitu. Tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya sih bang. Beda-beda sih setiap orang ya. Kalau binatang-binatang keluar semua tuh. Iya kalau di demo ya. Tapi orang dia nggak dolar kuning bang ya. Apa? Nggak dolar kuning dia tuh ngomong-ngomong begitu. Enggak lah. Lah gue ngerokok di TikTok. Nggak boleh? Iya, domelin gue langsung dimatiin live gue sama TikTok ya. Oh iya nggak boleh ngerokok. Iya, dia teriak-teriak kayak pastol loh. Suka nge-live ya kan, tapi dia nggak dolar kuning tuh nggak ada tuh di beret-beret. Oh kalau kata-kata kasar di TikTok aman? Aman, tapi gue jarang sih ngomong kata kasar bang. Oke. Gimana caranya biar rame dong? Ngikutin algoritmanya bang. Apa tuh? Kayak gimana? Gamers itu gimana di TikTok? Ngikutin algoritmanya kayak kalau apalagi kan gue masih baru ya, gue lebih suka ninggalin jejak sih bang di TikTok bang. Kayak ada video orang nih, gue komen. Komen situ. Jangan lupa ya kan, mampir kreator baru, komen begitu. Semua setiap video gue lewat di FYP gue komen begitu. Lama-lama rame bang. Gitu. Yang nonton biasanya yang bocil-bocil atau ada yang dewasa juga? Gue tahu gue bang gimana cara lihat nontonnya itu. Kalau di YouTube kan kelihatan. Iya, kalau di itu bisa kelihatan dari YouTube Studio kan. TikTok nggak ada? Nggak tahu gue. Itu gue lagi ngejar ini sih bang 600 followers biar dapat ini affiliate. Apa tuh di TikTok? Kalau dia 600 followers udah bisa jadi affiliate TikTok. Affiliate TikTok. Oh jadi nanti bisa jualan produk orang gitu? Iya. Lumayan juga tuh cuannya bang. Iya, itu kayak siapa tuh yang Dennis siapa tuh yang cowok tuh? Itu yang gue suka tuh. Jadi cara misalnya dia ada dikirim produk sama orang. Kalau jelek dia bilang jelek dan dia gak mau. Jujur dong ngomongnya ya. Ya jujur. Gimana caranya lu jualan gituan? Kan nanti di situ mah ditaruh di source dong bang. Pakai keranjang begitu modelnya TikTok. Oh keranjang. Gitu cuma naruh linknya dia doang. Oh setiap video lu taruh link gitu. Iya. Kalau jadi kayak gitu kita dapat uang. Oh, bisa juga dapat uang di situ. Bisa bang. Enggak harus review produk gitu. Enggak, cuma naruh link juga. Jadi bagi gini aja sih bang. Lu punya brand, terus lu pengen nyewa ruko di orang, bayar gak di nyewa ruko di orang bang? Gak mau kayak orang itu naruh link di kita. Gue kayak ruko gitu aja. Misalnya gue lagi nonton video nih, ada keranjang kuning nih, jualan tas misalnya. Iya, bukan brand kita itu. Brand orang. Oh sama kayak begini misalnya nih, ini ada banyak brandnya nih misalnya. Orang beli gitu, oh sama ya kayak gitu ya. Iya, gitu. Iya. Minum. Tapi kedepannya lu misalnya banyak duit, lu masih ke-trigger buat nyemplungin duit nggak? Masih bang, gue trading gitu. Masih pengen trading bang. Tapi kalau sekarang nih bang ya, gue trading cuma buat beli rokok dong bang. Lu punya metode apa di trading itu? Support resisten bang. Support resisten? Itu belum GG banget support resisten sumpah. Bagus itu. Menurut gue ya, bagus bang. Asalkan dulu bisa sabar aja. Kalau marketnya lagi trending gimana tuh? Maksudnya? Kan lagi trending nih misalnya nih. Iya. Support resisten kan begini nih. Nah, lu buy sell di sini kan? Iya. Gimana kalau dia lagi begini? Gue ikut follow the time bang. Oh. Kalau misalkan tembus di atas. Kalau misalnya resistennya ini breakout gimana? Iya, gue kalau misalkan dia breakout gue follow the trend. Kalau nggak breakout gue. Oh 2. Iya. Metodenya 2 berarti. Kalau lagi trend lu pakai trend. Gitu. Follow the trend aja. Lagi. Tapi belum tergigis itu. Kalau misalkan buat nyari 50.000 sehari. 50.000 sehari itu butuh modal berapa nih? Mungkin ada yang nonton untuk bisa dapat 50.000 sehari berapa kira-kira modalnya? 500.000 sih gue bang. Bisa. Karena kalau misalnya udah paham banget sama support resisten tapi ya ini diklaim
kalau udah paham obat support resisten tuh bisa gampang bang. Kalau misalnya 50.000 sehari bang. Bisa ya. So 1.000 sehari, 100.000 sehari aja gampang menurut gue bang. Menurut gue. Pernah nggak lu kalah 5 kali, 10 kali berturut-turut gitu? Nggak sih bang, kalau sekarang kalau gue udah kena SL 2 kali gue udahan bang. Lu nggak mau main lagi? Iya gue besok lagi gitu. Nggak kayak main judol ya, judol itu sebelum habis dia nggak mau berhenti orang. Dulu gue bang kenyataan begitu bang dulu. Main judi. Oh, pernah main judol? Iya karena cewek gue yang sekarang itu. Apa? Karena cewek gue yang sekarang gue main Kenapa judi. cewek? Cewek gue tuh dulu tuh main judinya kuat banget bang. Cewek main judi? Main judi. Serius? Serius bang. Di Sekarang mau masih main judi? nggak ada berhenti sekarang dia mau udah bener sekarang bang. Udah jadi manajer sekarang dia. Manajer apa? Manajer di perusahaan sajam. Manajer operasional. Di bidang? Apa gue nggak pernah tahu kerja dia pokoknya kan udah jadi manajer. Oh, tapi dia bisa berhenti main judi ya? Gue suruh bang. Oh ya? Iya gue yang suruh. Terus gue tadi dia gue maboknya kuat bang. Bayangin maboknya. Dia pernah bilang sama gue 10 juta per sehari buat mabok doang bang. Buset dah, itu habis. Habis sehari. Minum. Jadi rame-rame jadi minum bang kayak. Oh, rame-rame. Iya teman-temannya dia dibayarin semua nih kan. Berapa Buat kubik? party, ya kan buat party. Air minumnya berapa kubik tuh? Nggak tahu juga nggak ngerti bang. Dia juga ngerokok. Apalagi waktu itu ngerokok ya bang sehari. Rokoknya Magnum bintang lah kan. Gue dia Magnum bintang ya. Iya. Sehari 4 bungkus, sehari 4 bungkus. Sekarang udah ngurangin. Tapi udah enggak sekarang. Udah enggak. Gomel emang kalau dia begitu. Lu sereligius apa emang? Nggak tahu. Lupa orang gitu. Nggak tahu. Sampai dia kalau misalkan minum aja bang ketahuan sama gue bang takut bang nggak pernah ngomong bang. Oh, takut diputusin lo kali ya? Nggak. Gue nggak pernah. Buat gue selama pacaran setahun putus cuma 2 kali bang. Oh, Gue baru setahun pacaran sama dia putus cuma 2 kali. keren juga loh cewek lu dari main judi, minum, jadi berhenti gitu. Berhenti. Ngerokoknya bisa ngurangin dia bang. Karena ngerokok cuma bisa hitung jari 4 batang. Tapi kalau emang serius mau kawin kan bahaya juga tuh kalau nanti hamil apa gitu. Hamil gimana tuh? Maksudnya kalau masih ngerokok terus Iya, makanya. main minum gitu. Tapi sekarang udah, tapi dia bilang sih kalau udah nikah dia bakal berhenti ngerokok, gitu. Gue nggak tahu. Tapi kalau sekarang gue suruh buat ngurangin ngerokok lah. Karena untuk jangka panjang ya, mau punya anak apa segala macam. Iya, karena bahaya juga. orang tua gue juga nggak suka perempuan ngerokok. Gitu. Iya, nggak suka. Makanya gue bilang. Tapi dia kalau ke rumah aja, tapi nggak ngerokok. Nggak ngerokok ya? Enggak. Malah sekarang dia mamu gue jadi bestie bang, suka gue daduin gue, jadi bestie menyokap gue. Oh ya? Iya, kadang-kadang suka daduin nih, Risiran lagi nggak ada di rumah, daduin ke dia, gue domelin sama dia. Gitu. Iya, suka jadi akrab banget. Akrab gitu ya. Jadi untuk menuju ke hari H perkawinan itu akan jauh lebih cepet dong. Bisa jadi. Tapi gue kan belum terlalu akrab bang bokap dia bang. Iya, kalau mau bokap mah mungkin bokap lu akrabnya sama apa bokapnya dia mungkin. Tapi kalau bokap gue ini kan nama bokap gue istrinya ada 2 bang. Bokap lu istrinya 2. Iya, jadi Berarti lu saudara lu banyak dong. banyak, lumayan sih. Jadi dia punya anak namanya Nova juga sama kayak nama cewek gue. Jadi bokap gue tuh seneng sama dia. Namanya Nova. Namanya sama, cuma beda nama belakang doang. Oh gitu. Heeh. Oh bisa sih. Gak tahu juga. Janjian tapi gimana nih? Namanya sama-sama Nova, cuma beda nama belakangnya doang. Kayak waktu itu awal-awal dia main ke rumah bang, buset udah kayak anak sendiri, dikasih minum, dikasih bokap lo? Iya bokap gua, ditawarin mau makan gak, dipesenin makan bokap gua kalau dia mau makan, tapi dia nggak mau makan. Disayang malah, gue yang nggak disayang. Kayak gitu gue juga nggak ngerti sih. Iya, mungkin bentuknya beda. Iya bisa jadi kali ya. Beda kadang-kadang juga pas orang ayah tuh ngecengin supaya kayak Andri Hakim kan dia harus lebih kaya kan dari bokapnya kan. Iya benar. Iya kan? Iya. Ya harus dia bisa ngelebihin harga mobil bokap kan. Iya, dia kan udah pernah berantem sama bokapnya katanya tuh. Gokil juga tuh orang. Sekarang kan udah buktiin dia lebih kaya kan. Iya benar. Udah ngebuktiin kalau dia lebih kaya dari bokap ya. Ya, kadang-kadang seorang ayah begitu, jadi caranya begitu. Gue juga ada anak cowok, jadi sama anak cewek beda. Masih kecil-kecil cuman ya beda cara didiknya. Kalau kita punya anak cowok terlalu nina bobokan itu nanti jadi banci malah. Maksudnya dia nggak punya apa namanya itu fighter. Oh iya. Ya dikit-dikit emak bokap kan gitu. Kok gue nggak begitu sih bang? Gimana cara bokap lo didik lo gimana? Malah keras didik bokap gue bang. Malah waktu itu gue kalau 1 SD nih ya, gue diterap mulu pengen dibuang ke kali gue bang. Iya. Sampai diserap 3 kali dia bilang bokap gue begini. Kalau lu diserap lagi gue buang ke kali lu ya. Bokap gue bilang gitu. Ya emang gitu caranya. Tapi kalau kabong gue mah dia nggak terlalu keras bang. Kalau Beda? kabong beda. Makanya
Nggak bandel kali. Iya sih, iya juga sih dia pendiam bang. Lu bandel kali ya? Iya beda kalau kata bokap gue mah bakal langit sama bumi bang. Apa? Langit sama bumi. Dia bilang begitu. Kalau kata nyokap gue mah Tapi nyokap sayang banget ya? sayang banget dia. Gitu. Malah nyokap gue Sayang. tuh pengen di keluarga gue tuh gue sama abang gue tuh akrab bang. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu gue juga lah. Waktu dulu gue akrab sama abang gue sampai kalau gue ulang tahun dia suka surprisein gue. Setelah besar nggak akrab. Enggak, setelah gue SMP Nggak akrab. udah nggak akrab. Mungkin dia gua pas gue SMP soalnya kan dia PKL juga kali ya, sibuk kerja. Oh, bisa Iya. jadi. Makanya sampai sekarang dia udah nggak. Udah apa di atas gue di bawah udah. Kalau ketemu saya jarang aja sih gitu. Nggak ada diskusi-diskusi gitu di ruang makan gitu. Makan Di masing-masing. ruang Bang. keluarga gitu. Makan Oh, nggak ada di keluarga lu nggak ada makan rame-rame gitu. nggak ada. Masing-masing semua. Jadi bokap lu makan sendiri di dapur gitu. Iya makan sendiri. Semua masing-masing sendiri. udah. Masing-masing. Iya sendiri semua. Nggak ada. Tapi jangan kan makan bang grup keluarga gue nggak punya bang. Nggak punya. Iya. Tapi Grup foto keluarga nggak ada. Tapi dijatahin sama nyokap lu nih buat Rian nih buat ini. Enggak, udah misalnya nyokap gue masak apa nih, udah ditaruh aja di panci. Jadi saya ambilin aja. Malah kalau nyokap gue tuh lebih senang makanannya habis bang. Soal kalau makan mama gue masak, Iya. nggak pernah habis makanannya bang. Kalau apa? Kalau apa? Kalau mama gue masak, Heeh. nggak pernah habis makanannya. Dia lebih senang kalau makan habis. Oh, iya kan biar kamu bazir kan. Jadi malah kalau mama gue masak, tuh makanya dibanyakin porsinya. Tuh, nggak pernah dikit-dikit sih. Mama gue tuh pengen banget gue gemuk bang. Oh iya. Iya, mama gue pengen banget gue gemuk. Tapi gue nggak bisa gemuk, nggak tahu gimana. Kakak lu gemuk gak? Enggak sama sih gue badannya. Oh, genetik atau gimana? Iya, kalau menurut gue sih genetik bang ya, nggak bakal. So gue pertumbuhannya ke tinggi bang, bukan ke samping. Iya, gue mama gue aja tinggi cuma 160-an. Tapi kalau misalnya ke dokter, gue pengen gemuk, suntik gemuk bisa nggak tuh? Nggak tahu, gue belum pernah nanya sih bang. Gue belum pernah nanya. Tapi kalau badan kecil nih, fitness gitu, makan obat bisa nggak gemuk? Nggak tahu. Dulu ada temen gue kurus gitu kan. Kurus, terus dia fitness, dia buka fitness juga sekarang udah sukses. Jadi badannya besar sih. Besar. Iya. Ya mungkin kalau nge-gym bakal bisa gede kali ya. Gue nggak pernah. Soalnya waktu gue pernah nge-gym bang ya kan. Cuman seminggu dong gue hari pertama nge-gym tuh pulang-pulang agak bisa ngangkat gayung bang, tangan gue pegel banget. Waktu gue berat banget angkat gayung nih, pegel sekali tangan gue, udah habis itu gue nggak nge-gym lagi. Iya FOMO tau gak sih? Gue diajakin sama temen gue, ayo nge-gym ya, ayo nge-gym kan cuma 10.000 ya. Iya. Gue ikut nge-gym ya kan, cuma seminggu udah, gue bilang udah dah, gue capek, gue bilang nggak kuat badan gue nge-gym. Gue lagi nggak nge-gym lagi. Gitu-gitu. Kayak gue males lah nge-gym lah, nanti lah. Tapi orang kalau badannya besar gitu kan memang kepengennya lebih sehat kan. Iya benar. Lebih sehat. Sehat itu kan nggak pegel gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lebih senang ke berenang sih bang. Apa? Lebih senang ke berenang. Berenang? Karena gue nyokap gue kan punya apa batu ginjal tuh masalah kejepit. Dokter selalu nyaranin buat berenang. Jadi gue kalau Suka diajak. berenang sama dia. Kalau nggak bertiga bukan gue, cewek gue, nyokap gue bertiga udah berenang itu udah Laros. Kalau tahu Laros, ganggang remaja. Nah gue berenang di situ. Pernah dengar tuh kalau berenang tuh bisa bikin tinggi gitu? Bisa bang, memang bener bisa bikin tinggi bang. Oh ya? Serius. Temen gue pernah mau dia tinggi sekarang. Makanya dia udah lagi daftar jadi TNI bang. Serius? Iya, tadi tinggi dia cuma 162-an. Sekarang jadi? 175. Dia berenang kok, dia tiap hari sih dia rajin olahraganya. Oh, gue juga dulu pernah baca artikel gitu. Tapi gue nggak bisa berenang gitu. Pengen tinggi lagi cuman kayaknya udah nggak bisa ya. Iya, udah susah bang. Oh, iya, umur 30 mah susah ya. Iya benar, susah kalau umur 30 mau buat tinggi lagi. Yang mau tinggiin itu kayak Bro Ferry juga tuh, Ferry Irwandi awalnya SMP sekian tapi jadi tinggi katanya tuh. Iya, makanya kalau berenang itu kalau Bisa ya kalau umur SMP bisa tinggi ya. bisa kan masih mau pertumbuhan itu. Bisa tinggi. Temen gue dulu pendek banget bang, sumpah. Tapi bisa tinggi. Bisa. Tinggi lu berapa sekarang? 175. Iya. 175. Gara-gara berenang tuh. Enggak juga sih. Juga gara-gara berenang. Terus apa? Yang bikin lu tinggi apa? Mungkin bawaan kali emang dari bokap gue ikut tinggi soalnya bang. Oh iya genetik. Bokap gue tinggi, abang gue tinggi. Tapi gue heran gue paling tinggi di rumah bang. Abang lu pendek. Di segini gue lah, nggak terlalu tinggi banget. Iya lebih tinggi. Tapi abang lu badan besar. Enggak sama kayak gue. Segue lah. Kenapa nyokap lu pengen lu jadi badan Nggak tahu gemuk gue. gitu? Nggak tahu juga nggak ngerti. Kita gemuk. Sampai gue obses banget bang ya. Apa tuh? Gue abis makan gue timbang berat badan gue.
Lihat berat badan gue berapa dia. Bercepat gemuk. Gue pengen bang gemuk bang. Terus Pengen harus makan daging kali yang banyak. Gue udah mau malah kalau gue kebanyakan makan daging ya sakit gigi gue tuh masih tua. Gue makan sate 10 biji sakit gigi gue bang. Semalam gue baru makan sate 10 biji sakit gigi gue langsung. Kan badan itu butuh ada ya kalorinya, ada mineralnya, ada ini kan. Sampai mam gue beliin alpukat 3 kilo bang buat gue makan sendiri. Karena alpukat tuh bisa buat gemukin badan kan. Gue makanin terus alpukat sama gue. Tapi tetep aja nggak gemuk. Kalau menurut gue mah genetik mah gak bisa gemuk bang ya, susah. Gue gimana, gue harus kayak gimana? Kasih makan alpukat campur kacang, oke gue ikutin. Alpukat kacang sama aja segini juga badan gue. Tapi segitu udah bagus. Kurang ini. Ngapain gemuk-gemuk? Maksudnya Gue pengen mau obes kayak gimana? ke 75-an. Ke 75. Tinggi berapa? 100? 175. 75 udah bagus tuh. Ya kan gue masih 60. BB berapa? 60-an. Kurang lah. Ya makanya gue pengen ke 75 ini bang. Minum berapa sehari? Gue jarang mau minum segini aja. Pantas lu kurus. Minum terus banyak. Gue ngerokoknya bang lebih gedorin bang ngerokok. Soalnya kan gue kalau main game ya kalau nggak ngerokok tuh kurang enak banget. Karena ya makan lu banyak tapi minum sedikit ya. Lu nggak ada 8 liter. 8 gelas gitu Nggak. sehari. Ada kalau 18 hari mah. Oh iya itu udah oke lah. Tapi kalau lu aktivitasnya banyak di luar nggak bisa, harus lebih banyak. Malah mau nyokap gue bilang begini nih buat tumbler buat minum di luar. Gara-gara mau gue abis kena batu ginjal kan. Makanya gue disediain tumbler. Batu ginjal karena kurang minum. Iya. Gara-gara kurang minum Nah gua. iya itu. Karena tubuh itu butuh ini kan. Kayak mobil, motor juga kalau bensinnya nggak ada, olinya nggak ada kan nggak bisa itu. Iya, gue hampir disuruh bawa tumbler kata main gue malu gue bawa tumbler main kayak kaya gue. Main bawa tumbler tuh. Orang kaya suka bawa itu tumbler. Iya. Abang gue bawa tumbler tuh. Mana-mana. Biar apa tuh? Nggak tahu. Biar oke kali kayak kalau menurutku ngomong ya. Biar oke deh bawa tumbler. Biar dilihat wah ini bawa tumbler deh tuh. Nggak tahu juga dah. Itu lu flexing kayak orang kaya gitu, lu nggak tertarik saat ini ya? Iya saat Kapan itu tertariknya? nggak tahu sih bang. Gue nggak. Soalnya dari dulu gue bang nggak kayak gitu sih. Oh, nggak suka. Nggak suka. Kan ada tuh sampai sewa iPhone terus betul. Enggak. Enggak kayak gitu. Gua aja biasanya kalau orang motor buat kalau dia hobi motornya di sinematikin mulu, videoin mulu bener gak bang? Kalau gua mah enggak udah, gua motor pikir buat balap aja udah. Balap buat harian gitu. Lu lebih ke ini berarti investor ya. Misalnya lu ada duit lu masukin duit. Gua pengen tuh gua gimana caranya kerja tuh nggak capek. Capek. Iya, duit lu yang kerja gitu. Iya, gua mikir kayak gitu mulu sampai dari zaman gua kerja juga bang. Gua mikir kayak gitu. Capek kerja sama orang Cina mulu. Sumpah dah. Lu pernah kerja sama orang Cina, kerja apa? Gua kerja di restoran pernah, di biliar pernah, di bar pernah. Banyak juga ya pengalamannya. Jadi wartawan juga pernah. Iya wartawan itu tadi. Keren itu. Jadi nanti kalau lu ada duit banyak, cemplungin aja ke investasi berarti. Iya, gue lebih ke investasi sih bang. Pengen gue investasi aja gitu udah. Hidup gue investasi. Ya emang begitu kan ujung-ujungnya kan orang. Iya. Malah kalau kita nggak investasi nanti kita kerja terus sampai tua kan? Iya, duit lu sekarang yang 1 juta, ntar ke pasar aja 500.000 misalnya. Ntar 5 tahun lagi misalnya bisa 1 juta. Nah, makanya gue tuh pengennya investasi udah gitu. Ayam naik, bawang naik, cabai naik, semua naik, pendidikan naik. Iya makanya. Iya kan? Iya semua serba naik sekarang ya. Iya. Duh, gue pusing. Malah waktu itu kan gue kerja ya bang, udah makan robot kerja bang sekarang. Robot apa tuh? Di restoran robot nganter makanan. Gue aja kaget sumpah restoran ada robot ya. Itu gimana? Ntar orang mau kerja apa nanti? Nggak tahu. Kalau lu tahu bang restoran Angke di sini di Moi. Itu udah ada robot tuh bang, gokil. Tuh gue keren juga orang Angke ya. Iya. Nganterin makanan pakai robot sekarang. Gue baru pertama kali kerja di restoran ada robot ya. Wah, gokil kata gue. Gokil. bisa terancam dong. Iya nggak tahu juga sih. Kasir sih udah bisa pakai QRIS. Iya, apa kan masih butuh pelayan buat nganterin edisinya. Customer. Iya. Nah. Tapi kalau menurut gue kerja paling enak di dunia malam sih bang. Paling enak. Kalau menurut gue ya. Duitnya kenceng. Iya, nggak 100.000 sehari mah nggak bakal mati bang. Oh gitu. 100.000. Kalau di dunia malam itu duitnya monetize-nya dari apa tuh? Dari tip, kita ngalamin dari tip tuh bang. Tip. Iya. Dari tip apalagi kalau misalkan customer udah kenal sama kita. Itu enak banget. Kalau udah dia seneng ya. Itu enak banget sumpah.
Tipsnya nggak main-main, bisa 50.000, 100.000 ya? Iya, 50.000 jarang bang, paling kecil mas 100.000 paling kecil. Duitnya kencang. Kencang makanya bang kalau dunia malam tuh, makanya gue senang dunia malam. Tapi gue dunia malam gue nggak minum bang, gue udah berhenti minum. Udah 2 tahun lah berhenti minum. Orang minum kenapa sih orang mau minum gitu? Biar apa? Nggak tahu, mungkin buat ngecil kali. Ada yang buat ngecil, ada yang buat gaya-gaya mungkin. Buat gaya-gayaan, terlihat maco, biar Iya, terlihat bisa jadi. keren gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Gue udah berhenti gue kalau minum udah nggak mau gue. Kalau ditawarin cuma sloki gue terima, tapi kalau lebih dari sloki gue nggak mau terima. Itu tangkapan lu sekarang kan ini ke trading dulu ya. Banyak tuh ada yang trading di Ka'bah gitu, full matiin, terus ngajak-ngajak trabar malam-malam itu. Itu mah Ngapain mereka itu? nyari member. Nyari member. Iya. Dia cari member yang banyak, ngapain dia coba kayak gitu full margin. Biasanya kalau orang-orang baru nyebur ke trading ya kan ngeliat uang segitu banyak tergiur, bener gak bang? Iya. Gampang banget ya nyari uang nih. Langsung nyoba ikut member. Jadi kan aku muridmu bang gitu. eBay, dianya kaya, membernya miskin coba. Memang kaya gimana coba tuh? Kalau menurut gua mah lebih baik belajar otodidak sih bang. Oh gitu. Iya, gua trading baca rata-rata otodidak bang. Gua punya buku 3 biji tebel-tebel. Lu ada beli buku juga? Ada. Kebanyakan buku cat pattern sih bang. Cat pattern. Iya, cat pattern nama manajemen. Nah, lu praktekin dia ilmunya tuh. Iya, lebih enak begitu malah dibanding kayak ikut kelas. Ikut kelas aja nggak ada itunya, materinya nggak dibimbing, cuma tiap hari kirim signal. Coba buset kayak apaan sih ini grup begini ya, udah bayar mahal-mahal. Enggak diajarin gimana cara dapat sinyal itu. Kan 700.000 kan juga lumayan bang ya di menurutku ya. Tapi begitu isinya nggak Nggak ada ada isinya? Iya, nggak ada isinya. Lu masuk grup itu nggak bikin lu bisa trader mandiri. Iya, nggak bikin pindah dari mandiri. Ada satu grup, gue sebut grup nama grupnya Simple Trade, itu dia bisa ngebimbing kita biar bisa trading sendiri. Jadi kalau misalkan dikasih signal nih, dikasih tahu alasannya kenapa dia bisa open buy gitu misalnya. Iya. Kasih tahu nih kayak gini alasannya, difotoin chartnya, dikirim ke grup. Ada chartnya gitu. Ada dikirimin. Kalau yang lu bayar 200.000 itu cuman angka dong, buy now, Iya. sell now gitu. Iya kayak gitu dong. Gue bete banget sumpah. Apalagi kalau udah grup itu udah masuk Telegram, benci banget gue. Grup gue sekarang tuh di WA. Di WA. Gue kalau udah ada bacaan Telegram mah udah malas nih sama IB tau. Makanya malas juga. Lebih baik gue kalau ada WA tuh baru gue mau. Oke. Ini coba mungkin banyak yang nonton nih. Baru mulai nih trading terus udah mulai tawarin sinyal-sinyal kelas-kelas kayak gitu-gitu. Gimana? Coba lu kasih tahu gimana. Kalau menurutku mah ya, kalau ditawarin kelas kayak gitu jangan pernah mau dah. Lebih baik kita nonton di YouTube tuh kebanyakan nonton trading kalau otak kuat ya. Iya. Nonton di YouTube akan belajar sendiri, beli bukunya. Dibanding ikut kelas bayar mahal-mahal nggak diisinya buat apa bang? Iya kan? Iya. Nah makanya lebih baik kita belajar sendiri aja gitu. Atau tidak ya, Iya, kemauan malah sendiri. Cari partner. Cari partner sama-sama mau belajar. Iya, Enak kalau ada partner tuh. Oke, menarik. Terima kasih sudah berbagi cerita. Let's close.